Ada isu yang menarik yang diungkapkan oleh Pak Presiden Prabowo dalam acara Partai Golkar, yaitu sebaiknya pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD. Pemilihan langsung oleh rakyat sangat mahal dan ya luar biasa mahal, kata Prabowo. Nah, sekarang menjadi diskursus menarik di kalangan akademisi, kelompok aktivis, apakah memang kita harus kembali memilih kepala daerah itu oleh DPRD? Memang Undang-Undang Dasar tidak memastikan apakah kepala daerah itu dipilih melalui pemilihan umum, seperti pemilihan langsung sekarang ini, ataukah dipilih oleh DPRD. Prinsipnya adalah dipilih secara demokratis. Demokratis itu bukan berarti dipilih langsung, tapi dipilih oleh DPRD juga bisa juga. Makna demokratis itu pemilihan secara tidak langsung. Nah, kita memulai pemilihan langsung ini sejak reformasi, ya, setelah perubahan Undang-Undang 45. Sebelumnya, sejak masa pemerintahan Soeharto dan sebelumnya, kepala daerah itu dipilih oleh Dewan Perwakilan Daerah. Nah, memang ada banyak sekali problem yang timbul dari pemilihan langsung ini. Antara lain memang biaya yang sangat tinggi, kemudian juga walaupun dipilih langsung oleh rakyat, tapi tidak juga melahirkan juga pemimpin atau kepala daerah yang baik, yang bagus. Kemudian begitu juga dalam masalah transparansi dan suara-suara rakyat diakomodasi oleh pemerintah daerah yang terpilih atau kepala yang terpilih oleh pemilihan langsung itu. Memang tidak selalu sejalan antara cita-cita demokrasi yang dipilih secara langsung dengan bagaimana efek yang diharapkan dari demokrasi secara langsung itu, yaitu pemerintahan yang transparan, kepala daerah yang lebih baik, ya, yang lebih memperhatikan suara rakyat, yang terbuka, yang bertanggung jawaban kepada rakyat. Dan pada sisi lain, justru banyak sekali kepala daerah karena biaya politik yang sangat besar yang harus berhadapan dengan urusan hukum, ya, ditangkap oleh KPK, ditangkap oleh jaksa, dan dalam catatan kita ada lebih dari 300 kepala daerah, ya, selama ini yang harus berhadapan dengan hukum, baik ditangkap karena OTT, operasi tangkap tangan, maupun juga yang diproses secara hukum dan akhirnya dipenjara karena kasus korupsi. Itu semua bersumber dari biaya pemilihan kepala daerah yang tinggi. Kemudian kepala daerah ini menutupi biaya itu pada akhirnya melalui anggaran-anggaran yang dibuat sedemikian rupa yang bisa mengarah tindakan penyalahgunaan wewenang atau korupsi. Nah, ini memang problem. Jadi karena itu apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo patut kita renungkan bersama untuk dikaji kembali. Memang ada yang menyatakan bahwa apakah dipilih oleh DPRD tidak akan ada korupsi? Itu juga pertanyaan nantang yang bagus sekali. Apakah tidak ada money politik yang dipilih oleh DPRD? Ya pasti peluang-peluang itu ada. Hanya saja money politik di DPRD hanya mengenai sedikit orang. Paling juga sejumlah anggota DPRD itu lebih dari setengah. Kalau pemilihan oleh rakyat tentu biaya jauh lebih besar. Tentu juga biaya pada partai yang menjadi anggota DPRD itu. Jadi masalah money politik, ya, masalah biaya politik adalah suatu yang mungkin saja dan bisa saja terjadi, baik dipilih oleh DPRD maupun juga dipilih oleh rakyat secara langsung. Sekarang yang kita harus pertimbangkan dan hitung dengan matang adalah sebenarnya bagaimana menegakkan pemerintahan yang baik, pemerintahan yang jujur, pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang efektif dan efisien dari hasil pemilihan kepala daerah itu. Saya kira
Itulah ukuran atau standar ya, dalam menentukan pilihan-pilihan kita. Ini patut kita renungkan bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.